Sebentar. Sampean pakai celana pendek enggak? Enggak ya. Hah? Oh, tapi bisa bikin. Ya, wes. Ini apa sakitnya? Sakitnya apa, Pak? Asam urat. Asam urat ya. Kemarin itu habis pulang dari Okna, Pak. Asam urat 8,8. Itu saya kemarin lantaran kena selulitis. Rizky silakan mendekat kalau kurang. Pertama sejauh itu tahun Kaki kiri, kasih tahu kaki kiri. 2010. Itu asam urat. Ya. Kaki kanan. Habis operasi. Operasi apa? Gula. Asam urat. Asam urat ini. Saya operasi tahun Januari 2023. Bawa kaos kakinya enggak? Enggak. Pak, bawa kas lagi nggak, Pak? Cukup lah ya. Kecil. Oke, mari kita praktekkan ini. Saya akan praktekkan semuanya ya. Jadi biar enak. Lepas kaos, Pak. Lepas kaos, Pak. Ini juga lepas. Lepas ya. Wah, ini kerjanya RCO nih, miring-miring begini. Ya, Mas. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama, bukan berarti saya gak mau lama. Saya mau bertahan sampai besok. 3 hari saya mau di sini. Iya, jujur. Karena saya biasa orang lapangan sudah sama Mas Fatur ini. Ya, cuma kan kasihan mungkin yang jauh-jauh. Saya gak tega juga. Maka saya akan praktekkan satu orang. Nanti kita sebut untuk apa aja. Pak, terapi di sini itu untuk apa aja? Sama tinggal bacakan. Paham? Siap. Ya, bacakan yang saya WA tadi malam. Siap. Oke. Setuju ya? Yang saya praktekkan ini adalah untuk segala macam penyakit. Titik sudah. Tidak perlu koma lagi. Ya, kalau tadi karena penasaran, Pak saya pusing, Pak saya begini, Pak saya sakit perut, ya sudahlah, tak hargai, tak masalah. Cuma kalau dituruti semua, lama suwe. Lebih baik nanti terapi sekaligus selesai semuanya, oke? Ya, sepakat ya? Tak praktekkan dulu. Ini untuk segala macam penyakit. Terapi penyakit di seputaran keluhan kepala. Ada apa aja keluhan seputaran kepala? Silakan dibacakan. Pusing, migrain, terus salah satu orang aja baca. Samen sama baca. Baca. Nah, bacakan untuk keluhan materi Penyakit. Ya. segala macam penyakit untuk keluhan seputaran kepala. Nah, seputaran kepala. 1. Kutu. 2. Ketumbe. 3. Pusing. 4. Darah tinggi. 5. Migrain. 6. Vertigo. 7. GERD. 8. Tumor otak. 9. Kanker otak. 10. Pengerutan otak. 11. Pendarahan otak. 12. Penyumbatan otak. 17. Pecah pembuluh darah otak. 14. Tuli, termasuk tuli dari lahir. Ya. Termasuk tuli dari lahir. Ya. Dari lahir kawan. Terus 15 telinga berdenging. 16 telinga keluar nanah. 17 telinga gatal. 18 telinga sakit. 19 mata minus. 20 mata plus. 21 mata silinder. 22 mata berair. 23 mata panas. 24 mata silau. 25 mata gatal. 26 mata berlemak. 27 mata irigasi. 28 mata buwet. Buwet itu buwet. Kabur. Terus 29 mata kabur.
mata lelah. Maju. 31 mata capek. 32 sinusitis. 33 polip. 34 amandel. 35 radang tenggorokan. 36 Masukkan. gusi bengkak. 37 sakit gigi. 38 sariawan. 39 kanker lidah. 40 hilang indera penciuman. 41 hilang indera perasa. 42 kelenjar tiroid. Oles. 43 kelenjar gondok. 44 kelenjar getah bening. 44 gondok Beracun. beracun. 45 pita suara. 46 leher kaku. 47 jerawat. 48 komedo. 49 flek hitam. Loh. 50 bau mulut. 51 hidung mampet. Itu untuk penyakit di keluhan di sekitar kepala. Untuk keluhan seputaran dada. 1 sesak napas. 2 asma. 3 bronkitis. 4 paru bengkak. 5 jantung bengkak. 2 lembar. 6 jantung. 2 lembar aja. 7 kanker payudara. 8 dada panas. 9 nyeri dada. Itu untuk keluhan seputaran dada. Untuk keluhan seputaran punggung. 1 sakit punggung. 2 nyeri punggung. 3 bengkak punggung. 4 cedera punggung. Itu untuk keluhan seputaran punggung. Untuk keluhan seputaran perut. 1 sakit perut. 2 kram perut. 3 mah. 4 asam lambung. 7 kista. 6 mio. 7 serviks. 8 keputihan. Ini. 9 kanker rahim. 10 penebalan dinding rahim. 11 kanker ovarium. 12 hernia wanita. 13 batu empedu. 14 prostat. 15 kencing batu. 16 raja singa. 17 HIV AIDS. Paling ngeri tuh. Itu bisa. Ya, bisa. Asal mau- Kalau ada boleh. Kalau ada bisa kita uji. Ya. Untuk yang HIV AIDS Ada keputihan 2 menit keluar. keluar. Cuma jangan duduk di depan, nanti basah kan malu. Duduknya paling belakang. Yang mau kemudian bisa uji coba maju. 2 menit keluar. Raja singa 2 menit sampai 2 jam. Ya, paling cepatnya Raja Singa atau keputihan paling cepat 2 menit sampai 2 jam sampai 2 hari. Lebih dari 2 hari gak ada. 2 menit, 2 jam, 2 hari. Udah, itu aja. Keputihan, Raja Singa, virus HIV atau HIV AIDS. Paham ya? Nanti kalau sampean menjumpai virus HIV AIDS, wajahnya biasanya pucat. Begitu minum ramuan Majurib, wajah merah lagi. Silakan video kalau mau. Ya, untuk pembuktian video dulu. Wah, ini. Tapi maaf ya, boleh nggak syuting? Tapi rata-rata nggak mau. Malu. Ya, kalau hanya untuk dokumentasi, foto aja biasa. Cekrik, pucat. Begitu minum Majurib, merah wajahnya lagi. Terus kedua, akan keluar nanti kalau virus HIV akan keluar lewat ke kaki seperti bercak orang kena cacar.
persis orang anak cacar bernanah di sini. Itu ciri-ciri virus HIV AIDS yang sudah minum banyu urip keluar nanti lewat kulit. Paham? Detok ya Pak itu. Detok. Ya. Lanjut. Lanjut untuk tadi HPAID 18, 19 ambeien Ambeien bagaimana ya? 20 wasir, Nanti tak beritahu ya. 21 cacingan, 22 kremi, Buan. 23 Tanya ya, nanti yang nggak tahu tanya. ginjal, Terus. 24 anus panas, 25 anus gatal, 26 anus basah, 27 anus sakit, 28 susah buang air kecil, 29 susah buang air besar, 30 susah buang angin atau kentut. Yang susah kentut bisa pakai ramuan banyu urip. Minum. Itu untuk keluhan sekitar perut. Untuk keluhan seputaran pinggang, Capean kan keputihan, berarti saya harus beli ini. sakit pinggang, Minum ya. Kan ini 2 ginjal, Beda saya mau manfaat. yang 3 Iya. saya batu kalau kecapean ginjal. Itu untuk keluhan seputaran pinggang, capek, tapi kalau sakit pinggang, ginjal, batu ginjal. itu berapa Pak? Untuk keluhan seputaran lutut, 1 sakit lutut, 2 nyeri lutut, 3 lutut kaku, 4 osteoporosis, 5 lutut bengkak, 6 kanker tulang. Itu untuk keluhan seputaran lutut. Selanjutnya keluhan seputaran kaki. 1 kaki panas, 2 kaki kaku, 3 kaki kebas, 4 kaki gatal, 5 butuh air, 6 butuh jamur, 7 kaki bengkak. Demikian keluhan seputaran kaki. Jadi terapi ramuan banyu urip menyembuhkan segala penyakit. Ya. Tepuk tangannya. Ya. Banyu urip. Ini sudah saya praktekkan. Yang dibacakan tadi ya ini sudah. Sudah selesai semua. Jadi yang belum, apa yang belum? Tebak. Yang diminum belum? Tadi tanya ambeien gimana Pak? Ada 2. Ambeien kan penyakit dari dalam yang muncul ke permukaan. Ya, kalau sudah parah kan keluar kacangnya. Maka untuk itu diminum. Nih, hap. Nah, yang diminum ini untuk sakit jantung, bronkitis kronis, limpa, kencing batu, batu ginjal, batu empedu, prostat, kanker kista, kanker miom, kanker serviks, keputihan, kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, ambeien, disentri, varikokel, ini yang dari hernia, ini yang diminum dulu. Terus yang diminum ini Bapak Ibu, detoknya lewat pipis, BAB atau kulit. Nah, yang kulit apa aja Pak? Virus HIV AIDS. Yang lain-lain keluar dari mana Pak? Pipis, BAB atau rahim. Kista lewat mana Pak keluarnya? Rahim. Kista, kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, miom, lewatnya rahim. Hah? Semua lewat dari rahim, detoknya. Hah? Oke, minumnya sebelum makan. Jadi ini minum ini jangan dicampur-campur nasi. Jangan makan dulu baru minum, mulek-mulek nanti sampean. Hah? 1 sendok. Minumnya 1 sendok, bukan tetes. Ya. 2 jam sebelum makan minum ini. Tidak boleh. Tidak boleh, paham ya? Efek sampingnya enggak Pak? Hah? Efek sampingnya. Efek sampingnya sembuh. Iya. Hah? Misalnya stroke ataupun ambeien itu sampai berapa? Begini, sampean di rumah sehari nyapu berapa kali? 3 kali. Oke. Sampean rela, ikhlas nyapu ya. Nyapu artinya untuk apa? Membersihkan. Membersihkan itu hakikatnya keluar apa ke dalam? Luar. Keluar. Oke, detok kan keluar.
Lalu tubuh sampean setiap hari mengandung pedas, setiap hari gurih, setiap hari asin, setiap hari manis. Penyakit tidak. Lalu kapan sampean mendetok? Ayo. Iya. Maaf loh, jangan tersinggung loh ya. Mijit tuh detok enggak? Dari mana detoknya? Ayo, dari mana detoknya? Bukan micin, abang. Mijit. Pijit. Nggak detok itu. Bukan untuk memperlancar peredaran darah. Oh, lancar bukan berarti detok, bang. Melancarkan dengan detok beda, bang. Begini, bang. Tak kasih contoh. Contoh soal. Ini asam urat berlebihan. Apakah mau dipijit? Tidak bisa. Ini ada hubungannya dengan keasaman. Namanya aja asam. Asam urat, asam lambung. Ya kan asam. Asam urat, asam lambung. Ini asam urat. Ya, berhubungan dengan urat ini. Urat juga tidak beda jauh dengan tempatnya peredaran darah. Dekat-dekat namanya urat itu. Ada jalannya darah, ada otot. Ya kan? Ini urat. Urat beda dengan saraf lagi. Lain lagi loh. Urat beda, saraf beda loh. Sampean pijit urat saraf apa pijit otot? Otot kebanyakan. Karena RCO berhubungan dengan otot. Makanya bilang cedera. Ya, cedera otot kebanyakan. Ya kan? Urat tuh beda dengan otot. Otot lebih besar. Urat, ada urat yang sarambut loh, besarnya. Urat apa yang sarambut? Tahu? Yang lebih kecil dari rambut urat apa? Urat mata, nggak apa-apa. Uratnya mata lebih kecil dari rambut. Itu urat. Otot tidak ada yang begitu besar, begitu kecil. Jadi uratnya mata lebih kecil dari uratnya rambut. Apa? Satu helai rambut. Itu urat. Loh kok Pak Arifin tahu? Saya dulu pernah di rumah sakit kok. Saya pernah di rumah sakit Sarjito saya. Nah, lupa toh? Lah. Orang dibedah, saya sering lihat tiap hari bedah mayat kayak apa. Orang diambil hatinya, dicek ini dia mati dibunuh, mati ditembak, apa mati dicekik. Saya banyak tahu, ya kan? Saya banyak belajar di situ. Ya, jadi banyak bapak angkat saya dokter A, dokter B, dokter C banyak sekali. Siapa yang Pati? Yang Pati. Ada ibu angkat saya di Pati namanya dokter Suwarti. Ada kenal nggak? Hah? Pati. Ada dokter Suwarti. Tuh bapak ibu angkat saya tuh. Ya. Kalau Makassar ada Makassar. Saya punya bapak angkat Makassar namanya dokter Mursad Abdi. Banyak. Saya banyak belajar. Bukan saya tidur di rumah. Banyak belajar saya. Gimana organ tubuh saya banyak tahu. Makanya kenapa saya menciptakan air usada pamungkas. Setelah saya tahu orang begitu dibedah, hatinya banyak yang lorek, tutul itu, banyak rokok. Maka orang perokok itu hatinya lorek, tutul, hitam itu. Ya lanjutkan aja merokok. Apa? Ya. Hei. Jadi kembali ke tadi Pak. Betul. Urut itu melancarkan peredaran darah, betul. 100. Tapi bukan berarti mendetoksifikasi cairan kotoran penyakit. Kalau memang cairan kotoran penyakit bisa dengan dipijit, maka saya tanya tadi, gimana caranya mijit orang keputihan? Saya kasih waktu 2 menit. Nah, saya dulu pernah perlombaan sama orang Singapura. Ayo bang, saya perlu waktu 2 menit orang keputihan tampil di depan. Tapi jangan malu loh bu. Ya enggak apa-apa pak. Saya butuh waktu 2 menit, udah keluar, basah tuh celananya. Sementara yang mijit ngefin belum keluar apa-apa. Ayo, itu pak. Terus sampean sepakat enggak? Ini kata dokter loh.
25%, berapa persen ya? 75% ya. Manusia terdiri dari air, benar ya? Betul. Iya, air loh. Darah air, ingus air, kencing air, air mani air, cairan kotor dan penyakit air, kolesterol air, asam lambung air. 75% loh, air. Maka kalau air, bagaimana sampean mengeluarkan cairan kotor penyakitnya? Sampean makan gurih, kolesterol. Asin-asin, darah tinggi. Ayo, benar toh? Itu masalahnya. Oke? Maka yang terpenting adalah bagaimana cara mendetoksifikasi tubuh. Maka saya cari rahasianya. Yang saya kasih itu tadi mendetoksifikasi penyakit hati. Hati tugasnya menyerap racun. Ketika hati sudah tidak sanggup menyerap racun, maka hati menjadi hitam, mengeras, sakit, dan bengkak. Betul? Maka itu yang saya kasih sampean tadi. Iya, minum 1 cangkir pagi, 1 cangkir sore, 1 cangkir malam, nggak apa-apa. Kok boros Pak? Mau dikasih, kok sudah biar aja lah. Ya, oke? Maka detok dulu kawan tubuh kita. Kalau sudah detok enak, baru cari enak. Jangan enak dulu, aduh enak, detoknya belum. Detok dulu penyakitnya, baru. Oke? Paham ya? Terus ini yang di kepala sudah saya sebut tadi. Yang di dada, penyakit seputaran. Jadi metode terapi seputaran dada untuk memulihkan sesak napas, asma, bronkitis, bronkitis kronis, jantung, kanker payudara, paru-paru, ya, itu. Paham? Yang saya terapi di perut untuk apa Pak Ripin? Untuk emah, asam lambung, kista, miom, serviks, keputihan, kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, ya, prostat, batu ginjal, batu empedu, ya, sudah tidak perawan lagi. Pak Ripin, bagaimana istri saya supaya perawan lagi Pak? Ini. Nah, benar ini. Mana kapas? Ini kapas yang biasa dipakai ibu-ibu. Ya, kapas halus. Jika tidak punya kapas halus, pakai pentin liner. Jika nggak punya pentin liner, pakai Softtek. Dioles ini Bapak Ibu. Oles, basah, pakai. Maka sampean bersiap-siap, rahim kembali ke zaman SMP kelas 3 dulu. Oh. Ya Bang. Kalau orang hamil kena keputihan itu aman tak? Orang hamil tidak usah diminum, takut jadi fitnah. Kenapa fitnah? Takut nanti pusing, dikira ramuan, nggak beres. Pakai Softtek aja Bang. Softtek, tempelkan Bang, aman Bang, oke? Terjawab? Tetap aja meleleh, tetap meleleh, oke? Terjawab. Kalau apa? Hah? Oh, sperma encer, oke? Gak apa-apa. Pertanyaannya bagus. Gak perlu malu. Ini namanya aja pelatihan. Gak perlu. Ingat. Bapak-bapak ibu, orang nggak punya anak, nggak bisa dibuahi, satu faktor penyebab mani encer. Loh, itu benar pertanyaannya. Orang nggak punya anak, nggak bisa dibuahi, nggak punya keturunan, faktor penyebabnya satu, mani encer. Kedua, varikokel bisa, hernia bisa, hidrokel bisa, stresor bisa, tumor bisa, kanker miom bisa, kanker kista bisa, kanker serviks bisa, paham? Kanker rahim bisa, penebalan dinding rahim bisa. Itu penyebab utama tidak punya keturunan. Salah satunya tadi mani encer. Dan ibu bertanya, bagaimana Pak cara mengatasi mani encer? Bagus. Bagus, ini. Ini Pak ini. Bu, ibu,
Bukan suami atau sampingnya? Bukan ya? Oke. Bu, ini gantian aja deh. Gantian aja deh. Sampean di sana. Yuk gantian sama Bang, sini Bang. Sabar, terserah. Ya, Bang, terserah. Ini bisa dia nih ya? Bisa ya? Saya udah gini deh. Bentar. Saya akan bercerita money encer. Kalau jurus saya, orang nggak jantan, orang hilang kejantanannya, tidak kuat lagi, saya mencek sininya. Wah, ini dicek ya, ketahuan nih. Nah ini ya, ini tempatnya air mani Bapak Ibu. Sini. Ya, ini air mani ini. Udah keropos, sering dipakai, sering keluar. Nih, ini tempat air mani sampai ke sini, sampai ke pangkal paha. Ya, maka sampean untuk mengembalikan kejantanan orang tersebut, ini diterapi, yang legoan tadi, diterapi naik ke atas sampai ke sini, sama dalamnya. Ini sudah, ini tempat air mani, ini. Nih, deko. Kalau dulu masih muda, ini begini. Betul nggak? Konangan. Rutin. Bu, Ibu, kembali ke pertanyaan sampean. Jika mani encer delok iki Bu. Aduh, bapakku. Pantesan gue mani encer. Iki lho kata Pak Ipin wis legok iki. Anu Bu ya. Ya. Maka untuk mengembalikan lego ini, nih rumusnya orang Madura, tekan hijau, yang masih muda, yang masih cengkir, campur dengan telur, campur dengan madu. Pertama. Kedua, boleh habbatus sauda campur campur telur, boleh. Paham? Ketiga, boleh empedunya kambing campur telur, campur madu. Campur biar gak amis pakai jeruk nipis.